kullu amrin tibarin lam yabda bihamdillah fahuwa aqta. Kebaikan-kebaikan Ramadan, voucher yang udah dibagi satu, sisa 200 banyak ya. Ini kita duduk begini baik enggak? Baik ya, voucher baik ya, apalagi banyak ya. Insyaallah. Kita meninggalkan ruangan kita sejenak menghadap Allah juga bagian dari kebaikan. Hanya saja menurut kita itu baik-baik, sesuatu yang baik, namun aktor terputus, tidak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia habaran mansura, bagi debu-debu yang berterbangan. Dia menjadi gufaun kabusai sayur, buih di lautan. Jika tidak kita sandingkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara syukur itu pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu puasa kita ini bukan hanya untuk kita, tetapi kutiba alaikumussyam. Ada orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu Nabi Muhammad, ya kita mengenal Sayyidina Ibrahim, yang saat itu Rasulullah manggil Jibril alaihissalam. Ya Jibril, hadha rajul yushbihuni katsiran. Jibril sini dah. Mengapa Muhammad? Ada. Kira-kira begitu. Kalau Jibril yang Betawi. Mengapa hadha rajul, ini orang kok yushbihuni katsiran, mirip banget sama saya, postur tubuh, bentuk rambut sama gue ya Jibril. Ini siapa wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadza abuk, itu bapakmu. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Ini artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, meskipun itu perintah buat kita, tapi tidak disandingkan dengan kalimat syukur kepada Allah, maka dia terputus, tidak bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar vouchernya semakin mengalir, ambilin lagi. Ambilin lagi. Ini beda lagi tuh yang kotak biru. Banyak ya. Banyak ya, aura-auran orang itu. Lebaran. Agar kebaikan itu terbukti seperti yang disampaikan Rasul, atakum Ramadan, nih udah dapat kita Ramadan, nih udah nyampe Ramadan, nih udah mau habis Ramadan. Al-hasanat yudha'afahu, kebaikan-kebaikan yang akan berlipat ganda ini tentunya perlu kita gandeng dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siang hari ini, yang kalau di dalam ruangan ini tidak terasa, saya tadi udah melepas kaos kaki, kayaknya makin lama makin dingin ya, sejuk sekali, nyaman sekali, beda sama di luar sana. Apalagi jam-jam segini tenari wong-wong. Itu bahasa tenari wong-wong. Tenari bolong. Makanya ulama sepakat kalau udah tenari wong-wong begini, jam-jam segini, la khalufu famis shaim. Orang kalau lagi puasa ada hal yang tidak nyaman keluar dari mulut kita. Itu bukan kita saja. Nabi Musa alaihissalam ketika bertahanus di Gunung Tursina, ya, arba'ina yauman, ya, saat itu 30 hari, ada bau tak sedap. Kemudian Allah kirimkan malaikat rahmat yang akhirnya kemudian fa'akhmil arba'ina yauman, sempurnakan 40 hari. Maka Rasul sampaikan, la khulufu famis shaim atyabu min rihil miski.
bau yang kurang sedap dari kita ini itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka berarti semakin bau semakin wangi. Temennya nanya, lu sahur apaan sih? Makan bangke oh ya. Kata dia, lu gak ngaji sih, lu gak ikut kajian sih. Lantai 4, mengapa? Semakin bau semakin apial ya, dan semakin wangi, bahkan lebih wangi dari minyak kasturi. Maka kalau di luar sana teman-teman kita gini di sini aja kelihatan orang pada gini, pada kelihatannya tidak senyaman kita di golongan ini, maka nggak ada yang lain kecuali syukur kepada Allah dengan sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam yashkurina salam yashkurillah. Ciri orang yang bersyukur kepada Allah satu saja, dia mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka harus diingatkan kepada kita, man ahsana ilaikum fakafiru. Kalau ada orang baik sama kita, maka berbalaslah kebaikannya. Fakafiru. Kalau dia bawain kita kolak, ya, kita bawain lagi 2 mangkok kolak. Kalau dia bagi kita korma, ada kormanya enggak? Misalnya kita bukan tinggal di Arab. Kalau di Arab jelas Rasul bilang ittaqin nar wala bisyikki tamr. Jagalah diri kita dari siksa api neraka meskipun 1 biji korma. Itu di Arab. Kalau kita di Gatot Subroto ini nggak aci kalau buka puasa nggak pakai gorengan. Jadi buka puasa pakai korma nggak aci. Pokoknya gorengan aja. Maka kita ganti ittaqin nar. Jagalah diri kita dari api neraka walau bisyiki gorengan. Walau bisyiki lontong. Walau bisyiki kue putu mayang. Walau bisyiki apa tuh obyo. Walau bisyiki kacang hijau. apa lagi? Roti bunti. Walau bisyiki sabun. Gak puasa pakai sabun. Maur. Kita bersyukur sesama manusia, maka kita dianggap bersyukur kepada Allah. Maka orangnya ada, kalau orangnya ada, kita ucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jazaa innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tapi kalau misalnya orangnya nggak ada, kita buka puasa di jalan, begitu mau bayar kata yang tukang makanannya udah dibayar Pak, sama siapa itu yang tadi di pojokan. Loh, bukan temannya bapak, kalau kenal kita, tapi udah dibayar sama dia. Kalau orang yang nggak ada, fadmulahu, maka doakan yang terbaik buat dia. Kita doakan yang nasi kocar semakin banyak, ya, semakin berkah rezekinya, semakin sehat badannya, karena udah jelas orang yang sering sedekah pasti disehatkan badannya. Ya, yang berasa asam urat, ya, maka kocarnya balikin lagi. Mungkin dikasih tuh dia asam urat, biar asam uratnya hilang balikin lagi. Ini berdua aja nih asam urat, biar asam urat gue pindah ke lu. Tadi kita sempat berdiskusi dengan Ustaz Firman, Mekah, Madinah luar biasa, penuh dengan manusia. Tapi keberadaan kita tidak kalah dengan mereka. Kita memang bukan sedang di atas Masjidil Haram, di lantai 4-nya. Yang maka sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir syarafa kabirina. Bukanlah golongan itu kata Rasul mereka yang enggak sayang sama yang kecil dan enggak hormat sama yang besar.
di sini kayaknya ya. Sebab di depan kita, sebelah kanan kita ada yang sudah meninggalkan dunia hitam ya, rambut sudah mulai putih ya. Itu artinya sudah meninggalkan dunia hitam. Beda sama yang senang sama dunia hitam. Dan alhamdulillah nggak kerasa hari ini udah hari ke-21 belum? Hari berapa ini? 23, 25. Kalau di luar sana cuma 2 memang. Yang pertama yang puasa memang ya ini hari tanggal 21 Ramadan. Tapi kalau yang lihat Islam KTP ya cuma udah langsung lebaran aja. Di sepanjang jalan saya dari Jolo Mali, alhamdulillah ya, mata kita udah kenyang duluan melihat tukang bakso Mahmudin, ketoprak Mang Ade ya. Udah pada buka di jalanan, alhamdulillah ya. Saudara kita juga alhamdulillah kemarin tangannya bersih, nggak ada rokoknya. Kalau sekarang udah pada muter aja rokok, muter aja. Kemarin kopi nggak kelihatan tuh gelasnya. Kalau sekarang sebelahnya udah ada gelas kopi. Ya. Kayaknya dia puasa duluan jadi lebaran duluan ya. Maka orang yang sudah tidak berpuasa tadi, ya, dia karena sudah berbuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang kita dengar barusan adalah bagian yang didoakan Rasul yang tadi sudah mendapatkan voucher, dan itu bagian dari bentuk doa kita ketika kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita pahami bahwa rahasia di antara berbuka puasa itu adalah kita sedang ittiba, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk menepi semampu kita untuk menggapai ampunan Allah dengan cara berbuka puasa, itu adalah bagian yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi doa yang sudah kita dengar itu bisa kita ketemukan di dalam Sahih Tirmizi di nomor hadis 2357. Tadi kan pertanyaannya jangan doa yang biasa. Nah, gitu kan. Maka doa yang tidak biasa tadi yang sudah disebutkan itu di nomor hadis 3557. Yang kalau kemudian doa yang biasa itu selisih 1 nomor saja, ada di 58. Yang sering kita baca Allahumma laka sumtu itu di nomor 58 ya. Maka yang kemudian sahabat zamahu ada di nomor 57. Nah ini kalau kita lakukan, rahasia yang pertama adalah kita menyandarkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seringkali kita kalau di salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ngapain itu? Apa yang kita lakukan setelah salam itu? Istighfar. Astagfirullah. Itu yang dosanya dikit. Kalau yang dosanya banyak, astagfirullah. Itu banyak dosa. Jadi dari nadanya udah kelihatan dosanya banyak. Ada yang lebih banyak lagi. Astagfirullah. Itu banyak banget itu. Kita beristighfar, udah bagus istighfarnya, tapi bagaimana kita mensandarkan diri kita, bagaimana amal kita itu betul-betul memang dilakukan Rasul. Maka istighfar kita jangan 3 kali, banyakin. Karena Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin itu di nomor hadis 13 dan 14 jelas bahwa wallahi aku bersumpah. Siapa yang bersumpah? Rasul. La astaghfirullah, aku tidak pernah putus beristighfar kepada Allah aktar min 70 marrah, lebih dari 70 kali.
Di hadis setelahnya mi'ata marrah berarti 100 kali. Maka kalau kita beristighfar udah bagus. Hanya saja cara beristighfar kita sesuai kalau mengikuti apa yang dilakukan Rasul, maka paling tidak aktar lebih dari 70 dan ya di bawah 100. Maka zuhurnya paling tidak 20 kali. Astagfirullahaladzim. 20 kali. Biasanya imam kita bilangnya astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min kulli dzambin adzim. Ada nggak yang lebih pendek lagi? Panjangan itu ada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ada yang pendekan lagi? Ada. Astagfirullahaladzim. Pendekan lagi ada? Ada. Astagfirullah. Pendekan lagi ada. Berhenti aja gitu. Pendekan lagi. Orang Nabi aja sayyidul istighfar ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana arjuka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa yang kita lakukan itu adalah bagian dari Rasul. Sebab kata Nabi laulal isnad masya'al sya'a. Kalau nggak ada sanad tuh orang ngomong apa aja. Kenapa kemudian Ibnu Umar, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, Abu Hurairah itu menyatakan bahwa dhahabal dhama'u ya kan wartalafil uruku, maka di situ bisa kita lihat sanad yang bersambung dari apa yang disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu belajar dari gurunya. Siapa gurunya Imam Muslim? Ya Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu dari gurunya. Siapa gurunya Imam Bukhari? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya. Siapa gurunya Abdullah bin Maslamah? Ya, Abu Zinan. Abu Zinan dapat dari gurunya. Siapa gurunya Abu Zinan? A'raj. A'raj dapat dari gurunya. Siapa gurunya A'raj? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi dapat dari siapa? Dari gurunya langsung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar tuh dhahabal dhama'u wartalafil uruku. Jadi kalau anak kita nanya, ya, kita nggak lagi ngomong udah jangan nanya, baik namanya masuk neraka loh. Tapi kita bisa menyampaikan bahwa Muslim memang demikian, Bukhari menyatakan, dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, ya, rahasia yang terkandung di dalam doa saat kita berbuka puasa, ya, bahwa ini memberikan ruang kepada kita bahwa status orang yang berbuka puasa itu luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang 3598 dalam Sahih Tirmidzi, salah satu ada 3 orang-orang itu dakwah bila turun, doa-doanya enggak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta mati, bahkan sampai terangkat itu gomamah tuh awan ya. Kita kalau ke Madinah depan Masjid Nabawi itu ada Masjid Gomamah yang banyak burung darahnya, burung merpatinya. Nah itu ya kan diangkat oleh Allah ya kan, wala asrannakum, bahkan aku akan bayar cash kepada 3 orang ini. Siapa dia? Ya, yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Imam adil ya, bukan adil imam. Kalau imam yang adil, imam dia adil. Kalau adil imam itu artis ya, namanya adil imam. Bapak boleh lihat seperti ini ya, adil imam keluar tuh yang kata dia bikin sukar yang begitu dah. Jadi ada orang penyanyi yang memang lagunya mirip-mirip dengan Umi Kulsum, dan itu namanya adil imam.
Ini maksudnya adalah imam yang adil. Kalau dia adil, doanya terangkat, ya langsung dibayar cash. Yang kedua, ya adalah as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa, lihat di sini, hatta berarti harfun lil ghayah, sampai dia berbuka. Nah gitu. Ini artinya bahwa ada keterikatan antara puasa dengan berbuka puasa. Maka doanya akan diijabah hatta sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum, ya, orang yang terzolimi. Ini ada yang belum nikah? Ada, ya, yang habis diputusin itu ambil banyak. Allah, karena terzolimi. Ya. Ibu-ibu mungkin sudah berkeluarga, ya. Kalau butuh apa-apa, jangan minta sama suaminya. Semoga. Karena suaminya makhluk juga. Meminta sesama makhluk berarti musyrik. Tapi mau belanja Mas ya. Gas habis, ya kan? Gas habis. Minta sama Allah. Jangan minta sama suami. Minta Allah. Jangan minta sama siapa? Allah. Sama Allah. Karena minta sama suami berarti Musyrik. Ya, mau ke mall nggak ada duit, jangan minta sama suami. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah semoga Sahur mau ngeteh, gulanya habis, jangan minta sama suami, musyrik. Minta sama Allah. Beras habis, begitu mau dimasaknya habis beras. Jangan tanyakan suaminya, jangan. Karena minta sama suami musyrik. Minta sama siapa? Allah. Sama Allah. Ya Allah, gitu. Di depan suami. Beras habis ya Allah, mintanya sama Allah. Tapi ngomongnya di depan muka laki kita. Ya Allah, laki mau ngopi ya Allah, kalau ada berhasil. Ya Allah, puasa udah tanggal 21 ya Allah, anak-anak belum mau pasar malam ya Allah. Mungkin jangan ke suami ya, ke Allah. Tapi di depan muka dia ngomongnya, ya Allah, sendal mana pada putus ya Allah. Sendal baru. Nah disinilah awal, ya, awal dari permasalahan itu. Tapi kita kesampingkan permasalahan itu, kita keduanya rahasianya bahwa kalau sudah harfun lil ghayah sampai berbuka puasa, maka disitulah banyak misteri yang akhirnya ulama yang 4 bersepakat. Yang paling tua Imam Abu Hanifah yang punya madhab Hanafiyah, setelahnya ada Imam Malik yang punya madhab Malikiyah, ada yang paling tengah-tengah, tua enggak, muda enggak, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang punya madhab Syafi'iyah, dan yang paling junior adalah Ahmad bin Hanbal yang punya madhab Hanabilah. Bersepakat bahwa perbanyaklah doa, ya, yang kemudian sampai kita berbuka puasa. Nah, baru yang ketiga nih yang tadi sudah disebutkan, ya, dhahabat dhama'u. Tapi orang bacanya Allahumma lakasum itu kan begitu. Maka yang ketiga ini al-khuruj minal khilaf mustahabbah, keluar dari problematika perbedaan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau kita mau menelaah tahrir hadis ini, doa yang keluar oleh Imam Tirmizi ini yang kemudian diulang dalam hadis yang 3557, 3558, 3598 ini, sebetulnya kalau kita mau jujur nggak ada perbedaan. Kalau kita mau memahami literasi aslinya, contoh paling kakak kan ada 2 riwayat tuh. Yang satu Allahumma lakasumtu wa bika. Kalau kita pahami, ya Allah, bagimulah puasaku ini. Kenapa aku berpuasa? Karena aku kemudian beriman kepadamu. Kan puasa itu as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan Allah yang akan membalasnya. Maka misteri pahala puasa nggak bisa kita jawab. Tapi
Kalau kita mau lebih jauh melihat apa yang disampaikan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam dua kitabnya. Yang pertama kitab tafsir Ibnu Katsir, yang kedua adalah Al-Bidayah wa Nihayah, awal kehidupan hingga akhir kehidupan, disebutkan bahwa as-siyam, orang yang berpuasa itu al-wusul bainal abdi wa rabbi, titik pertemuan antara seorang hamba dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang pertama tadi yang 57 ataupun yang 58 ya kan, itu enggak kontradiktif sebetulnya. Nah, ini yang benar nih, enggak. Dia tetap relevan karena puasa itu milik Allah, dan Imam Ibnu Arabi menyatakan al-wusul, titik pertemuan antara seorang hamba dengan penciptanya. Maka kita diajak puasa kita jangan puasa yang fisik ruangan, tapi naik satu level. Apa itu? Puasa yang non fisik, puasa ruh kita, karena dia pertemuan antara ruh kita dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita pakai yang kedua, kan yang pertama ada spesifik, oke. Yang kedua zahabat dhama'u wa qalatil uruq wa thabatil ajr, kan begitu insya Allah. Kalau kita pahami itu memakai simple past tense. Padahal berbuka puasa itu harusnya pakai apa? Present continuous tense. Itu kata anak sekarang atau kerja sekolahan awalnya apa? Dhahabat dhama'u berarti dhahaba fi'lun madin, berarti fi'il madi, sudah past tense, sudah berlalu. Lah kan belum buka kita, kok udah berlalu? Bahkan disebutkan dhahabat dhama'u, ya, rasa haus sudah hilang, dahaga. Ya, kata temannya, wah ngomong aja kayak betul. Masih haus begini katanya. Artinya makna itu seakan tidak relevan dengan konteks beribadah yang kita lakukan. Karena kita belum berbuka, bagaimana hilang dahaga kita? Kita belum selesai pada titik finish kita berpuasa, bagaimana thabatil ajru? Kok udah finish, sudah selesai, udah ditetapkan. Dari sinilah kemudian timbul teman-teman yang kemudian itu nanti bukanya bacanya setelah berbuka. Jadi begitu buka puasa Bismillah aja, ya Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tadi Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Terus yang tadi yang sahabatul ajru, ya kan, dhahabat dhama'u itu kapan? Nanti setelah berbuka puasa. Padahal inti daripada aktivitas beribadah kita adalah hatta, ya, sampai kemudian kita berbuka puasa. Maka intinya di situ bergejolaknya. Nah, dari sinilah kemudian kita diingatkan oleh pertemuan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Dipanggillah Al-Abdullah Al-Arba'ah. Dulu ada Abdullah yang 4 yang viral. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, anak khalifah. Yang kedua Abdullah bin Amr ibnu As, anak mantan budak Mesir. Yang ketiga ada Abdullah bin Abbas, ya, ponakan Rasul. Dan Abdullah bin Hamzah. Dikumpulin semua, datang semua sahabat datang. Apa kata Rasul? Atakum Ramadan. Ini udah datang Ramadan. Fihi syahrun, bulan itu yang sekarang kita di dalamnya, ya, lailun, ya, khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wal hasanah mudha'afah, yang kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kesalahan dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sampaikan wastaksiru. Nah, di sini nih baru wastaksiru, perbanyaklah. Ngapain? Minta kepada Allah bi arba'i hisab. 4 hal kudu kita minta. 2 kalau kita lakukan itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau dua lagi itu kudu diminta, kudu diikrarkan, kudu diusahain. Apa yang dua mendatangkan rahmat Allah? Ya, kita diminta nusyhidukum bi alla ilaha illallah. Kita perbanyak syahadat. Kenapa perbanyak syahadat? Kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kita. Sahabat nanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita untuk memperbaharui iman kita? Apa kata Rasul? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak tuh kalimat la ilaha illallah, syahadat. Yang kedua, wastaghfiru wa natubu ilaihi, minta ampun dengan cara beristighfar. Ya. Sampai ingatin dosa kita, Pak. Itu mau bukan. Bapak-bapak, ya, dosa sama bini, ya, bininya nanya, Pak, ya kan, puasa seminggu lagi ini, ya kan, bisa mau boleh kali kita belanja yang kaleng-kalengan, gitu. Kalau duit nggak ada gablek, nah, kayak turun. Padahal itu ada, dia selipin di dalam HP-nya. Apa tuh? Dalam nemtek dimasukin. Ya, selembar dua lembar dimasukin. Siang. Itu berarti dosa sama bini. Oh, Ya. sih. Pak, gak pulang-pulang gitu kan. Ini buka puasa di rumah, ini lagi itikaf. Oh, lagi nongkrong, lagi itikaf. Itu berarti dosa sama bini. Ibu-ibu juga begitu, dosa sama laki. Pak, mau beli takjilan ya, nyari takjilan, oke. Ya kan? Ya, beli takjilannya berangkatnya habis Johor jam 1, pulang gering, ya kan. Nah, begitu masa lagi sama lakinya, Pak, kalau aku belum pulang ntar sore, ya itu ikan asinnya dijemur angkatin. Terus kalau gerimis pakaian angkatin. Anak-anak kalau udah sore belum pada mandiin, suapin kalian begitu. Lah, jadi lakinya diperintah begitu. Ibu-ibu begitu, sering ngaji, ibu-ibu ngaji, dia mah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, online ngaji juga, terus ngaji dia. Ngaji mah tiap hari, mohon maaf lahir batin, tapi amal laki ogaban nyium tangan, ogaban. Begitu bapak-bapak ogaban nyium bininya, dan bini orang aja dia. Siapa tuh? Iya. Rasul hari Jumat tangannya udah langsung dikasih Aisyah, ya kan? Aisyah langsung nyampe, udah langsung diraup tangannya. Apa kata Aisyah? Abus suhu, bukan cuma dicium, dihirup. Ya kan? Abus suhu, abjadu dan rihil meski, aku hirup tangannya Rasul itu lebih wangi dari minyak kasturi. Makanya kalau suami kita pulang ngojek, ya kan? Pulang dari mana-mana, pulang dari kantor, pakai macetan, habis kerja bakti, pulang-pulang gerah, itu udah raup aja keringatnya. Minyak kasturi banget. Bawa Kita nggak usah ke Mekah, bayar 40 juta, cuman pengen nyium Hajar Aswad doang. Istri ngaji tiap hari nyium suami, itu sama dengan nyium Hajar Aswad. Apalagi lakinya keling. Gitu pulang lagi dakong depan TV, malah ngegorokannya begitu, atau gininya, nah ini dia Hajar Aswad. Ini artinya bahwa mau yang pertama boleh, yang kedua boleh, tapi di luar itu Rasul nyuruh kita 4 hari ini minta, dan ulama menyepakati baca itu kapan? Ketika mau berbuka puasa. Perbanyak syahadat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ya, kita nas'alukal jannah, minta surga. Ya, bukan buat kita doang, sekeluarga, anak, istri, tetangga, teman nongkrong, sohib, CS, benar, panggil. Yang terakhir, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya kita kalau habis tarawih,
itu muadzin Bilal imam suka nyebut tuh asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas nar asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Doa itu bisa kita baca atau yang lain silahkan seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Jadi ada kitab yang punya itu Imam Bukhari, namanya Sahih Bukhari, hadis yang paling tinggi derajatnya setelah Quran. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya namanya Fathul Bari. Apa kata beliau? Ud'u lakum, mintalah kepada Allah sebelum berbuka, ma bainal ma'surat wa ghairil ma'surat, yang maksurat dengan yang tidak maksurat. Bapak-bapak suka pegang tuh ya, ada buku kecil tuh tulisannya maksurat, betul ya, maksurat tuh doa pagi petang, itu namanya maksurat. Kalau maksurat itu dari Quran dan hadis. Wa ghairu maksurat, dan boleh juga yang di luar Quran dan hadis ya. Ada orang ngasih doa kita ikutin boleh ya. Dua-duanya boleh dibaca. Yang penting kalau maksurat udah jelas tidak yukhalifus syariah, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau yang tidak maksurat pastikan huwa ma yukhaliful maksurat, tidak kemudian kontradiksi dengan syariat kita ya. Kita kalau bahasa Indonesia boleh, bahasa yang lain boleh, yang penting tidak melanggar syariat kita dan tidak mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu juga yang diberikan, mohon maaf lahir batin, sudah korupsi 5 menit ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan ke Ustaz Firman, langsung Dia bagi voucher. jebret. Itu ya sedekah, jebret. Itu ya bertakjil, jebret. Apapun yang kita lakukan, ada orang yang sudah menghadap Allah dan dia minta dispensasi. Apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib, mohon saya kasih kesempatan lagi. Mau ngapain? Afa atasaddaqu wa akum minas sholihin. Dia pengen sedekah dan pengen jadi orang soleh ya. Maka dua ini kunci kita, sedekah dan soleh, itu yang jadi pegangan kita. Selebihnya kita bebas ngapain aja. Yang penting sahur itu, pagi itu adalah waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil ashadihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu kita diminta untuk beristighfar, ingat kepada Allah. Karena Allah kumpulkan malaikatnya, ditanya tuh, hal minhum yastaghfirun, adakah umatku yang beristighfar pagi ini menjelang sahur ini? Apa kata Allah dalam hadis qudsi Nabi? Fa astaghfirullah, aku ampuni dosanya. Hal minhum yurzaqun, ada nggak yang minta rezeki? Fa arzuqullah, aku kasih rezeki. Makanya ada kitab bagus namanya Kaifa yu'amilun Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah. Disebutkan di situ kalau pagi suka ada ayam yang kukuroyo. Itu bukan kukuroyo, tapi subhanallah, subhanallah. Bahkan ilmu kedokteran menggambarkan ayam yang berkokok itu karena retinanya itu berfungsi. Dilihat cahaya berarti ada malaikat. Makanya orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu itu punya ayam jago di depan rumahnya.
Jadi kalau ayam dagunya bunyi, malaikat lewat. Jadi kalau nggak bunyi, wah nggak ada malaikat. Nggak datang. Dulu kita begitu. Saya punya ayam jago tuh dari babe, ya kan saya minta buat saya, emang lo bisa ngurusinnya, saya minta beranak, ya ditinggal umroh, ya kan tinggal 1, tinggal 2, lama-lama habis. Ya kan. Ini artinya bahwa disitulah bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan Nabi, fa'amalahu, ya bagaimana kita bermuamalah dengan sama, ya. Yang punya akuarium, ya misalnya ngaji, harta kita nggak jadi batu sandungan, harta kita tidak menahan puasa kita, harta untuk adil zakat, yang belum bayar zakat segera WA Ustaz Firman, yang belum sedekah segera. Kenapa? Puasa kita tergantung antara langit dan bumi Allah, ditolak kagak, diterima kagak. Harta sampai untuk adil zakat kita bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan 1:30 lewat, 2:30 lewat. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz atas tausiah dan ilmunya. Baik, kita sama-sama sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Insyaallah besok bersama dengan Syekh Muhammad Jabir, ya, ilmu ini insyaallah bisa panggil oleh teman-teman yang lain. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la